Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari tahun 2025, saya akan mengomentari rumah Jan Faridz digeledah KPK terkait Hasan Masiku. Jan Faridz mantan pejabat Dewan Pertimbangan Presiden di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tinggal di rumah dinas Wantin Presiden tersebut. Ternyata rumah Jan Faridz digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil membawa barang 3 koper yang diduga ada kaitannya dengan perkara Hasan Masiku. Tetapi masalah pastinya tidak tahu yang digeledah tersebut yang merupakan rahasia Komisi Pemberantasan Korupsi. Jan Faridz seorang politikus dan pernah kader salah satu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan kemudian menjabat Dewan Pertimbangan Presiden dan juga pengusaha dan pernah pengurus Nahdlatul Ulama, pernah menjabat Menteri Perumahan di zaman pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selanjutnya menjalani kehidupan di masa tuanya. Jan Faridz hubungannya dengan Presiden Joko Widodo sangat dekat karena Presiden Joko Widodo yang melantik Jan Faridz sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Timbul pertanyaan atau masalah apa yang terjadi sampai Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Jan Faridz terkait Hasan Masiku. Apa ada hubungannya bisnis dan memberikan sesuatu kepada Hasan Masiku? Belum ada yang mengetahuinya. Ada dugaan Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Jan Faridz. Ada dugaan Jan Faridz menyembunyikan Hasan Masiku di rumahnya sampai sekarang belum berhasil ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengingat Hasan Masiku memberikan sejumlah uang kepada Wahyu anggota Komisi Pemilihan Umum merupakan perbuatan korupsi untuk dapat menjadi anggota DPR, ternyata terbongkar masalahnya dan aparat penegak hukum menghukum Wahyu yang dihukum cukup berat sampai sekarang sedang menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukumannya sesuai putusan hakim. Sedangkan Hasan Masiku berhasil melarikan diri, sudah berjalan selama 4 tahun entah kemana, dan sampai sekarang Komisi Pemberantasan Korupsi belum berhasil menangkap Hasan Masiku. Bila sampai Jan Faridz memberikan tempat tinggal kepada Hasan Masiku di rumah Jan Faridz, maka Jan Faridz ikut terlibat melakukan kejahatan. Ancaman hukumannya cukup berat yang ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, kecuali ketika Hasan Masiku datang ke rumah Jan Faridz langsung dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka Jan Faridz tidak bisa dipersalahkan atau Jan Faridz ada hubungan keluarga dekat dengan Hasan Masiku sampai urutan kedua atau hubungan bapak dengan anak, maka Jan Faridz tidak bisa disalahkan. Kecuali tidak ada hubungan keluarga, hanya teman biasa dengan Hasan Masiku, maka Jan Faridz termasuk melakukan perbuatan kejahatan. Demikian juga kalau ada orang melihat Hasan Masiku berada di suatu tempat, wajib menangkapnya, langsung diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilakukan penangkapan kepada Hasan Masiku. Sekarang ini Jan Faridz masih bingung, tidak habis pikir. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumahnya terkait dengan Hasan Masiku. Hasan Masiku sudah masuk melakukan perbuatan korupsi akibat memberikan uang kepada Wahyu anggota Komisi Pemilihan Umum untuk dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggantikan anggota DPR yang meninggal dunia bernama
Nasaruddin Kemas yang seharusnya digantikan Rizky Aprilia, seorang wanita urutan pertama, padahal Hasan Masiku hanya urutan kelima. Sebenarnya tidak boleh anggota DPR menggantikan Hasan Nasaruddin Kemas yang meninggal dunia. Tetapi untuk dapat anggota DPR memberikan uang ratusan juta kepada Wahyu. Ternyata Wahyu ditangkap polisi, dihukum beberapa tahun, sampai sekarang dalam lembaga pemasyarakatan menjalani hukumannya sesuai putusan hakim. Sedangkan Hasan Masiku berhasil melarikan diri entah kemana. Sampai sekarang belum berhasil ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Masalah ini menjadikan Hasan Masiku terlibat perbuatan korupsi yang melanggar undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman pelaku korupsi, tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Maka Jan Faridz sampai anggota Dewan Pertimbangan Presiden satu dilantik Presiden Joko Widodo secara tidak langsung hubungannya baik. Hubungan Presiden Joko Widodo dekat dengan Jan Faridz. Diduga cerita Jan Faridz menceritakan Hasan Masiku pernah tidur di rumahnya selama beberapa hari, kemudian sehingga kemudian mantan Presiden Joko Widodo menginformasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar ditangkap atau digeledah rumah Jan Faridz tersebut sebagai Presiden Joko Widodo sejak dituduh Megawati Soekarno Putri sebagai pengkhianat berakibat dipecat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sejak saat itu mantan Presiden Joko Widodo sangat sakit hati, berkeinginan menghancurkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lewat Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menetapkan sebagai tersangka, dan pertama telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Demikian juga mantan Menteri Kehakiman Yasona Lawli berhasil ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga, memanggil Megawati Soekarno Putri. Dan keempat, ingin menangkap Hasan Masiku. Bila nanti dari hasil penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana dari barang yang digeledah tersebut ada hubungannya dengan Jan Faridz, menghalangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangkap Hasan Masiku untuk ditetapkan sebagai tersangka. Dengan demikian kasus Hasto Kristianto mirip dengan kasus Jan Faridz yang dituduh Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan menghalangi penangkapan Hasan Masiku. Harapan saya, penggeledahan rumah Jan Faridz telah menemukan 3 tas barang yang disita dari hasil penggeledahan untuk dijadikan barang bukti. Bila barang bukti hasil penggeledahan tersebut sampai ada hubungannya dengan Jan Faridz, berakibat Jan Faridz dapat ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi bila tidak ada hubungannya dengan Jan Faridz, tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Sekian dan terima kasih.